Ini ada satu pertanyaan yang menggelitik saya. Waktu masuk masjid, pas dikumandangkan azan, ada ustaz mengatakan kalau sedang azan itu dilarang untuk sholat. Walaupun kita masuk masjid ada tahiyatul masjid, tapi kalau sedang azan, kadang hukumnya menjawab azan itu wajib, sedangkan itu sholat yang kira-kira kalau misalnya pas kita pertengahan satu rakaat kita masuk sholat, orang azan itu aku diputuskan sholat sunatnya atau bagaimana Ustaz? Ini saking hebatnya antara sunat dengan wajib itu yang perlu kita tentukan. Tapi ini masalah fikih, kalau keawaman kami ini perlu ditanyakan, bukan untuk Abu Dewi tapi untuk kita galau-galau yang melaksanakan seperti ini. Jangan sampai kita bimbang, kira-kira aku putuskan baik langsung duduk baik cuma mana. Terima kasih. Itu untuk buka pertama kali pertanyaan kita hari ini, dan ini kita tinggalkan dulu, kita dukung dengan doa masalah Palestina. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Imam. Hukum menjawab suara azan itu sunnah. Jadi kalau seandainya Pak ya, itu mirip dengan fardu kifayah. Di saat azan dikumandangkan, sebanyak itu yang hadir, sikop yang menjawab, itu kita sudah selesai. Ya, kita tidak sudah mendapat pahala sebelumnya, tidak mendapat dosa. Terus ada beberapa hal dalam masalah sholat ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti akan timbul pertanyaan itu, nanti akan sampai di sana. Kalau kita ada tamu atau bertamu, kita ini kan bertamu nih, bertamu ke rumah Allah, ya kan? Nah, kalau seandainya di rumah ada tamu, kita sedang sholat sunat, kedengaran tamu baca assalamualaikum, ya kan? Ya, kita sudah separuh nih, mamanya sholat apa gitu? Sholat duha, yang pakai 2 rakaat gitu kan? Yang pakai 4 rakaat, 1 salam. Itu baru 2 salam. Kedengaran assalamualaikum, betul-betul itu dari luar, tamu datang. Penting tidak penting, itu wajib kita batalkan dulu sholat sunat kita, menghargai tamu tadi yang baik maksudnya. Ya. Tapi kalau sholat wajib teruskan, tidak boleh ditinggalkan. Nah, sekarang kita buat masjid seperti kata Pak Haji tadi, ya. Kita datang ke masjid, tahiyat masjid, ya. Tahiyat masjid, ingat, tahiyat masjid ini penghormatan kepada masjid. Di masjid ini siapa? Yang punya itu siapa? Allah. Ya. Nah, di saat kita satu rakaat orang azan, apakah sama kita dengan di rumah tadi? Ya, tidak. Memang ada beberapa nih. Kalau Imam Ahmad mengatakan, kalau memang kamu sudah satu rakaat, ya, bisa dilihat di fikih Al-Quran ada azan dikumandangkan, lanjutkan sholat kita, lanjutkan saja, karena masih ada di antara kita yang menjawab suara azan tadi. Bagaimana kalau tidak ada suara azan? Di sini malaikat ada. Apalagi subuh-subuh ini, malaikat dulu turun dari kita, tapi malaikat tidak kelihatan. Kecuali malaikat tempat azan, orang bugis malaikat namanya, tapi tidak masjid. Malaikat namanya, tapi tidak masjid. Karena malaikat itu kalau orang bugis katakan, dan orang bugis ini, kemarin orang bugis malaikat, bukan malaikat, tapi nggak masjid ya. Tapi begitu bisa bergaul dengan dia, akhirnya masjid juga, akhirnya meninggal di masjid juga saya nyolatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi terus naik sholat kita, karena ada yang lain yang menjawab. Begitulah indahnya Pak. Kalau saya tambah sedikit lagi, ya, kalau kita mendengar suara azan di masjid, itulah kehidupan kita. Bayangkan dari Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Artinya kalimat syahadat kita
pengakuan kita kepada Allah di masjid terus, mengilahkan diri kita kepada Allah di masjid terus. Ini yang kita harapkan di akhir kehidupan kita. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hayat dakhala jannah. Hayya 'alas shalah, perintah itu ada di masjid, dirikan sholat. Ada di masjid kita jawab Pak. Ya, akan berbeda kalau kita jawab kita sedang dalam perjalanan atau kita mendengar suara azan di masjid kita di rumah. Boleh ada pahalanya Pak, tapi akan berbeda pahalanya kalau kita menjawab demi Allah. Dari perintah Allah. Hayya 'alal falah, ketika Maha menuju kemenangan. Siapa yang akan memberikan kemenangan kepada diri kita? Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Kita membesarkan Allah sampai akhir hayat kita, dan kita membesarkan Allah di rumahnya ini. La ilaha illallah. Ini desain kehidupan, perputaran jam-jam seperti inilah setiap saat. Awal kita besar Allah, akhir kita ilahkan kepada Allah. Itulah akhir kehidupan yang kalau bisa setiap saat 5 waktu sehari semalam kita menjawab itu, Masya Allah. Berkuburlah segala dosa-dosa kita. Ya, hakikat kehidupan itu sendiri Bapak Ibu sekalian bagaikan pasir yang begitu banyak di lautan. Ya. Pasir di lautan lepas Pak, berbeda dengan pasir di sungai. Pasir di sungai itu kadang-kadang bercampur dengan lumpur, karena yang namanya sungai itu, yang sungai besar itu Pak, berawal dari sungai-sungai kecil. Tapi kalau lautan besar yang tidak terkontaminasi dengan siapa-siapa, lihat pasirnya itu Pak, nggak ada yang lengket kayak kita. Begitulah orang-orang yang senantiasa menikmati suara azan. Dia berguguran Bapak Ibu sekalian, pasir jatuh sendiri. Apa itu maksudnya? Itulah dosa-dosa kita. Beda Pak. Ya. Saya sombong lagi nih. Ya. Saya sombong lagi nih. Saya malu dengan masyarakat saya, jamaah saya. Ya. Apalagi malu dengan Allah. Saya sudah berniat Pak. Saya kalau nggak ada ceramah di luar, saya usahakan paling cepat datang ke masjid. Minimal yang saya katakan tadi. Minimal yang saya katakan tadi. Astagfirullah itu paling kecil 100 Pak. 100 kali. Ya. Qul huwallahu itu minimal 33 kali. Al-Qalam 3 kali. Minimal itu. Anas 1 kali. Terus ayat kursi penyambungnya tadi. Sambung 5, sambung 7, juga semakin cepat kita datang. Ya. Usahakan setiap pagi Pak. Inilah manifestasi hidup kita. Inilah tabungan kita. Inilah tolong menolong diri kita yang akan memperbaiki diri kita, bukan orang lain kita Pak. Bukan orang lain. Menjelang matahari terbit, kita sudah menghambakan diri kita sebut nama Allah, kita sudah beristighfar. Dari kemarin begitu matahari terbit, betul banyak dosa kita. Dengan 100 kali dosa-dosa kecil itu kan hilang Pak. Apa yang terkumpul dari 3 ayat tadi? Anas, Al-Alaq, ya kan? Al-Fatihah. Mau berangkat kata Rasulullah, jangan lupa baca itu, kamu akan diselamatkan dunia wal akhirah. Kamu akan diselamatkan dari tempat yang satu ke tempat yang satu kata Rasulullah. Itu paling mujarab Pak. Tidak ada zikir yang paling baik dari itu. Jadi kembali pada pertanyaan beliau tadi. Betul, janganlah kita walaupun itu sunnah, ya tentu tahu kita ilmunya, ya. Jadi Pak Imam kalau dia sudah berpasrah terus sama Pak, pengganti beliau ada nanti, wakil kita ada yang menjawab soal itu. Syukur-syukur sebelum si bulan ini selesai melaksanakan sholat sunnah itu sendiri, ya dia masih mendengar suara kata-kata apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masih dia bisa jawab. Yang lain dia minta tolong dari yang lain tadi. Artinya dia beri kantong oleh teman-teman yang lain Bapak sekalian. Dan satu hal lagi, ya, suara azan ini betul-betul Pak. Kalau sudah dikumandangkan, berhentilah seluruh pekerjaan. Itu perintah. Ibu-ibu sampai masak, mati kalau teman-teman. Ya, sedang di perjalanan, ya kalau biasanya kita nyetel video atau segala macam di mobil kita, ya,
tapi kembalikan ya ke radio. Setengah jam ini saya berjalan sekarang ini setengah 11 kembalikan ke radio. Radio pasti ada azan nanti Bapak Ibu sekalian. Kalau dia sudah berhenti jangan nunggu berhentinya. Ini kadang-kadang lah azan di mana masjid ini. Kalau kita dalam perjalanan, kalau kita dalam kota ini Pak, ya kita mau kemana nih dengan cucu kan? Mau ke PTC, PTC mana baik? Sini. Ya, kalau dari Musri itu, ya kan sholatnya di mana nanti kita atur lah. Atau GPS sana, sholatnya di VRI saja. Jadi udah dijadwalkan dari awal. Suka-suka mendengar suara azan itu di sana nanti. Ya. Makanya kebanyakan Bapak Ibu coba dengar itu. Saya pernah membaca salah satu pendapat seorang kasat lantas dari Polda Jawa Timur. Saya membaca kiriman dari teman. Dia setelah meneliti Jawa Timur itu kan Polda yang paling besar di dunia, baik di Indonesia sampai Jawa Barat ya. Itu kan Poldanya bukan main itu apa namanya kasat di sana kalau dibandingkan kita ini penduduknya di sana hampir 30 jutaan dibanding kita 7 juta. Kasatnya sama pakainya kompres. Beliau sudah meneliti kebanyakan kecelakaan dalam mobil itu di saat waktu sholat. Makanya kalau kita putar ke radio dia, kedengaran suara azan, pelan-pelan mobil kita. Mau jiwa kalau dalam keadaan di pesawatan jangan berhenti pelan-pelan. Tapi kalau kita sudah tahu di mana masjid, carilah masjid. Kan kadang Google kan apa namanya Pak? Bisa dicari sebenarnya. Masjid di mana? Arahkan mobil kita ke sana. Dan kalau kau tidak bisa lagi Pak, suara azan dikumandangkan. Mau jalan jauh, mau jalan dekat, berhentilah. Kalau tidak bisa berhenti Pak, pelan-pelan baik di waktu sholat. Saya dipanggil Tuhan. Panggil Tuhan maksudnya apa? Untuk melaksanakan hayya sholat tadi. Berhentikan mobil kita Pak. Bayangkan Pak, ya Bu, kasih sayang Allah diberikannya kata mobil mewah, mobil bagus, menegak segala macam. Tapi di saat dikumandangkan suara azan kita tidak berterima kasih kepada yang memberi. Katakanlah begitu. Tapi itu hak kita. Ya. Nah, justru beliau meneliti banyak kecelakaan itu di saat mau sholat orang-orang yang berkendaraan ini. Ya. Saya juga salut Pak. Saya buka anunya ya, nggak ketemu nomor HP beliau. Saya ingin berdialog karena bagi saya itu adalah ilmu juga. Di ilmu itu bukan dari Al-Quran saja Pak. Ilmu itu bukan dari guru saja, dari bukan seorang profesor yang membimbing kita. Ya. Tapi guru itu datang dari bawah, dari orang-orang yang pernah mengalami spiritual namanya itu kan, ya, dibawakan ke dirinya, dibawakan kepada kedinasannya, hati-hati, gitu ya. Nah itu panjang pertanyaan jawabnya nih Pak. Silakan kalau ada lain terakhir. Tapi memang masih banyak yang ingin bertanya, tapi hari Ahad banyak juga kan kemudian mungkin ada yang akan nikah, ada yang jadi saksi segala macam. Jadi untuk Ahad ini, nah itu menjadikan hari ini banyak juga pekerjaan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat Allah sudah selesai.